Malam, Pak. Malam, Mbak. Yuk, malam. Panas sekali hari. Oke, sebelum kita mulai, saya kira sekitar 21-25 ya. Teman-teman udah pada hadir. Jadi sebelum saya mulai, saya mau lanjutkan pertanyaan kemarin dulu. Untuk form transaksi udah sampai mana ya? Udah selesai kah? Ada yang mau ditanyakan dari form transaksi? Karena kemarin saya cuma jelasin bagian luarnya aja ya. Atau belum saya jelasin sama sekali ya? Yang kemarin tuh baru sampai loket. Hah? Loket yang kemarin yang dibahas pencarian di database. Pakai yang loket itu. Loket di form login kah? Loket di form login kah? Atau loket di... Iya, sama di transaksi ada sih, Pak. Cuma baru sampai yang browse, yang button browse. Oh, sampai di browse aja tuh? Ya, Untuk penyimpanannya apa belum? belum sih, Pak. Cuma banyak, Pak. Oke, sebentar ya, sebentar. Oke, lanjutkan. Penjelasan kemarin sampai di browse ya? Paling sekitaran gitu. Oke lah, memang rencana saya memang mau bahas di form transaksi untuk hari ini. Soalnya untuk transaksinya, saya maunya kita bahas mengenai prosesnya sih. Kira-kira ada yang udah ngerjain kelar belum ya? Nopri udah? Udah, Pak. Baru sampai sekitar browse sana ya? Untuk penyimpanannya ya gitu-gitu ya sih, Pak. Paling kayak import gitu. Oh, yang lain barangkali ada yang udah kelar? Karena proses di sini aku maunya berdiskusi sih. Serena, Serena Tarsia. Serena? Ada orangnya? Febriana? Iya, Pak. Sampai mana kamu? Penyimpanan doang. Baru penyimpanan database gitu. Penyimpanan database yang mana? Form barang. Iya, simpan database. Kayak simpan barangnya aja dulu gitu. Belum sampai perhitungan. Kita tak ada masuk ke itu kan? Oh, iya kah? Memang kau dari mana kemarin? Duh, gak inget dah saya. Oke, berarti masih jauh sekali ya. Kamu di form barang, untuk loginnya udah? Login.
Oh, yang kayak kemarin udah. Apa tuh yang kemarin? Beda deng, belum berarti. Hah? Belum. Udah kan belum? Belum. Cepat dikelarin lah ya. Iya, Pak. Darwin Sorry, Les. ada? Apa? Darwin? Aduh, baru sampai di form barang. Ini kalau masuk ke ujian sih, goodbye my love. Oh, oke. Gary Elvandro. Iya Pak, Udah sampai mana? sama Pak, masih di penyimpanan barang Pak. Aduh, berarti materi kemarin tidak masuk sama sekali lah. Baru mau coba-coba Pak, ya. Login itu, yang loket pencarian apa data barang belum masuk sama sekali ya. Satu Belum lagi Pak. dah. Oke. Balik ada? Ada Pak. Nah, sampai mana kamu? Sama Pak, kurang lebih persis sama kayak yang lain Pak. Bukan. Persisnya itu persis fotokopi kah? Bukan. Maksudnya posisinya Pak masih di daerah safe gitu Pak. Aduh. Oke lah, kalau masih di daerah safe ya, kalau kalian masuk materi hari ini pasti goodbye lah. Enggak tahu lah ya, sekuat mana kalian mencernanya. Karena gini loh, untuk di materi ujian akhir nanti, ya sudah pasti ada penyimpanan, pengeditan, dan penghapusan, itu udah pasti ada. Tapi ada hal lain yang juga mesti diakses. Ya. Nah, selain itu, saya bukan memaksakan kalian juga harus mengkelarkan materi kuliah ini, ya bukan. Tapi lebih ke arah, karena kalian berada di, ini kelas TI kan? Iya, Pak. TI 4 kan? Karena kalian udah kayaknya menurut aku sih, kalian udah pernah belajar di materi pemrograman, ya. Kayaknya harusnya lebih cepat tanggap sih, ya. Tapi kalau semisalkan memang kalian nanggap, maksudnya ngerti ya, nanggap, kalian ngerti, kemudian memang sengaja dipelanin, ya nggak masalah. Cuman kalau nggak ngerti, kemudian dipelanin, saya kira itu masalah. Ya, saya kira itu masalah. Karena kalau memang tak ngerti, ya silahkan ditanyain. Kan dari kemarin-kemarin saya selalu bilangnya kayak gitu. Ya, harapan saya sih bisa cepat dikelarin, ya, sehingga materinya juga bisa dikejar. Ya, tapi kalau semisalkan kalian tidak selesai-selesai, saya juga bingung. Saya masih ada planning mau bikin project sederhana, ya habis bikin project, ya setidaknya itu bahan untuk kita berdiskusi sebelum menuju UAS itu. Tapi kalau nggak selesai-selesai, ya bingung juga sih saya. Oke lah, jadi harapan saya sih memang bisa cepat diberesin ya. Kalau udah beres, ya kita ngomong ke materi berikutnya itu jauh lebih enak. Jadi harapan saya cobalah sampai satu minggu ini kalau bisa sih dikelarin. Ya, jadi di minggu depan, pertemuan mendatang atau minggu depan kita nggak bahas masalah yang sama lagi lah. Ya, nah, saya lanjutkan saja lah karena saya berencana juga mungkin ya akibat saya terlalu banyak omong ya, sehingga waktu praktik kalian juga nggak banyak sih, ataupun memang praktik waktu perkuliahan kalian juga nggak buka komputer, ya saya juga nggak bisa salahin karena posisinya kita online ya. Saya nggak bisa minta kalian ngeliatin monitor terus menerus atau harus praktik di tempat terus menerus seperti itu ya. Oke lah, saya lanjutkan saja lah ya.
Jadi untuk materi kemarin saya kira saya sampai di form transaksi ya. Kemudian untuk form transaksi sendiri seperti yang saya jabarin kemarin, ya, pemodelannya kurang lebih seperti ini. Saya kira di apa mata kuliah pemrograman sebelumnya di Java ya, NetBeans ya, udah ada sampai di sini nggak sih? Mana Ada. Pak? Di transaksi juga ya, Lope ya? Iya Pak, cuman dia enggak pakai passing data Pak. Seingat saya itu enggak. Nah, dia enggak Transaksi langsung transaksi satu biji doang gitu ya? Waktu itu lah. Kayaknya satu aja sih Pak. Dia kayak form Jadi satu form gini. Cuman dia kan istilahnya kalau punya Bapak kan, kita kan import data barang kan. Data barang lalu kita cari barangnya di browse-nya kan. Tapi kalau di Java kemarin itu enggak gini. Itu kayak kita data inputnya itu satu kayak gitu. Oke, berarti anggapannya satu transaksi itu untuk satu barang aja gitu ya? Iya, ini lebih ke akses sih Pak. Cuma yang ada pakai contohnya kayak pencet data ini langsung passing kayak gitu. Oh, main relasi seperti itu. Oke, saya kira kalau semisalkan di pertemuan pemrograman sebelumnya udah pernah seperti itu ya, kali ini saya juga mungkin ngejelasin hal yang sama tapi dengan metode yang sebenarnya jauh lebih sederhana ya. Saya nggak tahu di sebelumnya itu transaksinya ada menggunakan banyak barang atau tidak. Tapi kalau semisalkan untuk penyimpanan data sebenarnya kalau menurut saya sih memang dalam satu kali transaksi nggak mungkin Anda beli satu barang doang kan. Contoh Anda ke supermarket nih, ya ketika masuk ke supermarket, kemudian Anda bawa bawa keranjang, ambil keranjang kan. Habis ambil keranjang, Anda ngambil odol, habis itu sikat gigi, habis itu sabun, habis itu sampo. Ya. Kalau mengikuti form yang selama ini kita buat atau sebelumnya sudah kita buat, memang kita bisa bikin satu form untuk melakukan transaksi juga, udah. Cuman tiap kali melakukan transaksi, Anda cuma bisa bertransaksi sebanyak satu barang aja. Karena kalau mau dijadikan dua barang, ya sebenarnya terjadi penimpaan data. Tapi kalau mau dijadikan dua barang, dua kali transaksi itu juga bisa. Cuman memakan waktu. Contoh ya, waktu Anda bawa barang Anda belanjakan masuk ke kasir, ya kasir scan dulu nih, ya ambil odol, scan. Oh 5.000, minta bayar 5.000. Anda kasih 10.000, ya balikinnya 5.000 lagi kan. Habis itu scan lagi, sikat gigi 3.000, Anda kasih 5.000, dibalikin 2.000. Ya, habis itu ambil sampo, scan lagi 10.000, ya Anda bayar lagi 10.000. Habis itu scan lagi sabun 12.000, ya bayar lagi. Memangnya kalau di dalam yang terjadi secara real ya itu kan nggak terjadi seperti itu. Yang terjadi ya tiap kali Anda transaksi selalu satu kali transaksi yang membuat banyak barang sehingga dimunculin total harga barang yang Anda beli seperti itu. Nah kalau dalam pencontohan di sini ya yang mau saya ambil ya permodelan seperti itu, cuman penjabarannya mungkin jauh lebih sederhana ketimbang yang mungkin sebelumnya pernah Anda temui. Karena basic di sini ya saya cuma mau ngejelasin ya logikanya, standarnya itu seperti bukan standar sih, logikanya ya dasarnya itu seperti apa yang terjadi dalam sebuah transaksi. Nah, kalaupun semisalkan nantinya dalam penjelasannya ada yang mempunyai metode yang berbeda atau sudah pernah ketemu dengan sesuatu yang jauh lebih singkat atau lebih baik, ya mungkin bisa kita diskusikan di sini. Ya, jadi saya jabarin dulu dah ya. Jadi saya ngambil pencontohan kayak ini. Nah, untuk penginputannya, kalau Anda tak tahu kodenya, kan bisa seperti ini, seperti yang dijelaskan kemarin. Nah, untuk
tiap kali pembelian barang ya diinputkan jumlah belinya. Pen standar 1 ya. Next, tambah lagi saya mau beli pensil. Pensilnya 2 seperti ini. Sehingga muncul total barang seperti ini kan. Nah, pada saat saya melakukan penyimpanan, pada saat itulah saya melakukan penyimpanan data transaksi. Ya, saya melakukan penyimpanan data transaksi. Nah, prosesnya seperti apa? Itu akan kita cek nanti. Nah, ya basicnya di sini kalau Anda perhatikan ya dari form di sini ya, saya terdapat banyak sekali tabel yang saya pakai dalam satu form. Ya, karena basicnya untuk melakukan penyimpanan data transaksi saya butuh 3 tabel. Tabel yang pertama adalah tabel temporary transaksi untuk melakukan penyimpanan data sementara, ibaratnya keranjang, ya keranjang tabel barang. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah tabel transaksi tersendiri, ya tabel transaksi itu sendiri. Itu yang tabel yang saya fungsikan untuk melakukan penyimpanan data transaksi secara keseluruhan. Ya. Dan yang ketiga itu tabel detail transaksi. Mungkin pernah dengar ya, detail transaksi. Karena kalau untuk tabel detail transaksi ya fungsinya untuk menjabarkan detail dari transaksi yang Anda lakukan. Ya. Jadi biasanya ya ketiga tabel ini selalu ada dalam dalam terjadinya sebuah transaksi selalu ada. Temporary untuk melakukan penyimpanan data sementara, tabel transaksi sendiri untuk melakukan penyimpanan transaksi itu sendiri, tabel detail transaksi untuk mendetailkan transaksi yang terjadi. Ya, saya contohkan lagi satu. Baju SMP SMA-nya 1, ya, browse lagi. Pensilnya 3 buah. Satu lagi, pen standar 1 buah, seperti ini. Sorry. Ada kesalahan, tapi anggap saja terjadi lah ya. Nah, seperti ini. Ya. Dan pada saat saya melakukan penyimpanan data di sini, ya, penyimpanan data di sini, ya, Anda lihat nah, posisinya dia berubah. Ya. Saya ambil kode barang yang sama, pensil 2 BCE. Sorry, ambil baju SMP SMA. SMP SMA, ya. Ini kan sudah ada barangnya di sini. Nah, pada saat saya melakukan penyimpanan data lagi kan ibaratnya saat Anda udah bawa ke kasir nih ya, baju SMP atau SMA taruh di depan kasir, kasirnya udah scan. Tiba-tiba ada belakang ya, saudara Anda tuh ketinggalan tambah 1 baju lagi. Ya disodorin 1 lagi. Pada saat disodorin 1 baju lagi, yang terjadi di sana pada saat Anda serahkan ke kasir, kasir kan cek lagi, oh ya ini kode barangnya, dan ketika di scan keluar harganya 125. Pada saat dia melakukan penyimpanan data, dia melakukan penyimpanan data, tapi bukan melakukan penyimpanan data baru, tapi di edit untuk jumlah barangnya, sehingga jadi 2 di sini. Nah, yang terjadi berikutnya lagi, ya, pada saat dia melakukan penyimpanan data, ya, data-data ini saya masuk ke tabel temporary, ya, tabel temporary transaksi. Nah, pada saat ini semua udah oke ya, 316.000 ya, saya mau bayar ya. Nah, pada saat dia simpan, pada saat itulah terjadi penyimpanan data di tabel transaksi. Tabel transaksi. Ya. Nah, seiring dengan terjadinya penyimpanan di data transaksi, detail-detail transaksi yang kayak kode barang, kemudian nama barang tadi tersebut, itu juga disimpan dalam detail transaksinya. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi tabelnya yang terjadi ya
Nah, yang terjadi itu pada saat saya melakukan penyimpanan data transaksi, ya kalau Anda lihat tuh QWE, kode transaksi QWE 124, ya. Total transaksinya adalah Anda lihat di sini 316.000 kan. Saat terjadi 316.000 kan dipertanyakan kok bisa sampai 316.000? Apa-apa aja sih yang dibeli. Nah, dari tabel transaksi di sini kan tidak dijabarkan kalau ya barang apa saja sih yang dibeli dari transaksi tersebut kan tidak dijabarkan di sini. Ya. Untuk mengetahuinya, untuk mengetahui transaksi yang terjadi di sini, apa yang harus dilakukan? Ya, kita cari ke detail transaksinya. Nah, dari detail transaksi tersebut ditemukan ya pada ID transaksi 124 yang 316.000 itu ada pembelian barang kode barang 211, kode barang 111 dan kode barang 112 sebanyak 2, 3 dan 3 buah. Nah, kalau ditanyain kembali lagi, barang apa saja yang dibeli? Cek lagi ke tabel barang. 211, oh baju SMP SMA. 111, oh pensil 2 PC. Ya. 112, open standard. Nah, inilah yang terjadi ketika melakukan penelusuran terhadap kode transaksi yang disimpan. Ya. Nah, dalam relasinya ada kode barang. Ya. Relasinya ada kode barang. Sehingga dari kode barang tersebut, saya bisa jabarkan, oh 211 itu apa? Cek ke tabel barang. 211 itu adalah baju SMP SMA. Ya. Baju SMP SMA itu dibeli di siapa ini. Ya. Nah, kalau dalam relasinya, bentuk seperti ini. Dibentuk seperti ini. Tabel barang. Kemudian tabel detail transaksi dan tabel transaksi. Tabel transaksi adalah utamanya untuk mengambil ID transaksinya. Detail transaksinya adalah untuk menjabarkan ya detail dari pembelanjaan tabel transaksi. Kalau tabel barang untuk mengambil kode barangnya. Cuma dibeginikan aja. Dan kedua tabel ini berhubungan. Kalau tabel ini ya bisa berhubungan atau tidak. Karena dengan adanya kode barang, saya tinggal dijabarin aja nama barang, harga barang, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau untuk tabel login dan tabel tempo transaksi itu dipisahkan. Karena tak ada hubungannya, tak ada kaitannya dengan abang-abang yang ada di sini. Ya. Login tersendiri, temporary transaksi tersendiri, dan temporary transaksi fungsinya apa? Kalau semisalkan terjadi penyimpanan data, dia akan disimpan sementara di sini sebelum dimasukkan ke transaksi. Ya, contohnya kayak apa? Kayak begini. Anda lihat temporary transaksi kan kosong nih. Ya. Nah, saat saya melakukan pembelian barang baru, sambil kode 125, ya. Browse kotak pensil. Cek kotak pensil 25.000, saya beli 1. Nah, saat saya melakukan OK, ya ibaratnya saya masukkan ini ke dalam transaksi sementara. Ya, kalau Anda lihat di tabelnya, refresh, nah kan muncul 1 biji kan. Cek lagi, ya. Saya beli pensilnya 2 biji. Nah, pensil 2B, 2 buah, 24.000. Nah, dan saya tambahkan 1 lagi, pen standar 5 biji, 50.000. Seperti ini. Dan ketika saya cek di temporary transaksi, masuk semua. Kan? Sesuai dengan apa yang kita input tadi. Nah, selepas saya mempunyai data temporary seperti ini, apa yang harus dilakukan? Pada saat kita melakukan penyimpanan data, ya, pada saat kita simpan, berarti kan pembeli udah deal nih, mau bayar nih 93.000 nih. Ya. Kita simpan, setelah itu munculkan sebuah struk pembelian. Artinya
dijadikan sebagai data report dan tunjukkan kepada pembeli, kan? Ya, saat Anda menerima struk belanja, ya saat itulah report pembelanjaan Anda itu diinfokan kepada Anda. Nah, saat proses terjadinya seperti apa? Saat Anda melakukan penyimpanan, data ini akan dimasukkan ke dalam tabel transaksi. Ya. Nah, kalau di sini karena belum disimpan, ya nggak muncul. Nah, masih 124 kan. Kalau saya lakukan penyimpanan data, yang terjadi adalah ini akan disimpan dalam tabel transaksi. Ketiga barang ini akan saya detailkan dalam detail transaksi. Ya. Di detail yang mana? Di detail yang 125. Di sini kan belum ada, baru 124. Karena 125 belum kita simpan. Dan dia harus melakukan penyimpanan untuk ketiga data di sini. Nah, saat semuanya sudah tersimpan, isi tabel dari temporary transaksi akan dihapus atau dihilangkan semuanya. Ya, kita cek, simpan. Saat disimpan, kita cek ke tabel transaksi, belum ada. 125. Nah, 125 muncul. 99.000. Detail transaksinya, cek. Tuh. 1, 2, dan 5. Tabel temporary-nya terdelete, terhapus semua. Saat di-refresh ya kosong. Tabel barang tak ada sangkut pautnya, kecuali nanti Anda lakukan pengurangan stok tiap kali terjadi transaksi. Itu bisa. Dan itu tugas Anda yang berikutnya. Ya, sengaja tak saya cantumkan juga. Nah, detail transaksinya ini. Cek ke tabel apa? Seperti inilah yang terjadi dalam sebuah proses transaksi di form transaksi. Gimana? Mungkin ada yang mau menambahkan atau menanyakan? Saya mau nanya, Pak. Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kan itu kan pas pencet OK kan dia kan masuk ke tabel tem ini kan, Pak. Ini ya. Dia kan masuk ke ini, lalu pas kita pencet simpan dia berarti masuk ke tabel transaksi kan, Pak? Ya. Tabel detail transaksi itu berarti otomatis kan? Enggak, tabel detail transaksi harus Anda dimasukkan juga. Oh, jadi kayak pencet simpan tuh kita input kedua macam tabel. Tiga macam. Apa ya tadi, Pak? Pertama, transaksinya yang disimpan. 3 hal yang terjadi di sana ya. Transaksi bukan, Pak. Pas button simpannya. Ya. Tabel transaksi yang disimpan, ya, kode ini, tanggal ini, dan total ini kan, tuh yang ini kan. Nah, yang kedua, tabel detail transaksi, data-data yang ada di sini dipindahkan ke tabel detail transaksi. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, semua yang ada di temporary transaksi itu dihapus. 3 hal yang terjadi, bukan 3 penyimpanan. Ya. Penyimpanannya sih memang benar, Pak. Kalau hapusnya itu gimana? Kalau clear semuanya gitu, Pak? Dihapus satu persatu. Kalau di-clear semua kayaknya nggak bisa. Tapi nggak tahu sih, saya belum ngecek pengkoringannya. Kalau dari pengkoringan saya sih hapusin satu persatu, nggak masalah. Sama aja. Itu hapusnya pakai looping gitu, Pak? Ya, pakai looping. Berarti dia akan detect berapa yang ada di adult table atau di grid, Pak? Saya pakai while no file aja. While not no file. Aku showkan codingnya nanti. Boleh, Pak. Boleh lah. Yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan dulu. Cukup jelas, Pak? Halo, Pak. Yo. Saya ingin bertanya. Ini kan berarti kan form berbeda dari form utama, Pak. Itu harus kita konekkan lagi pakai Adobe Connection atau nggak usah? Kalau tiap kali satu form, ya, itu harus mempunyai satu buah Adobe Connection.
untuk dikonekkan ke database-nya. Dan kalau untuk tabelnya, per tiap kali kamu mau gunakan tabel, kamu harus punya satu ado tabel. Kalau seperti ini kan, berarti kan saya pakai 3 buah tabel, 4 malah. Satu untuk kode barang, ya. Satunya untuk penyimpanan transaksi, satunya untuk penyimpanan tabel temporary, satunya penyimpanan tabel detail transaksi. Jadi ada 4 ado tabel yang saya pakai di form. Berarti 4 ado tabel dengan 1 ado connection ya Pak? Ya, ya. Oke, makasih Pak. Pak, mau tanya Pak. Ya. Kalau punya Bapak kan dia browse di edit box kode barangnya kan keluar ininya, lalu pencet OK tuh nama barang baru keluar, itu kan berarti kan pakai tabel ini kan, pakai tabel barang kan, ada tabel barang Pak. Semisal saya dari browse, saya tuh langsung passing semua Pak, tapi jadi saya di form ini saya nggak pakai ada tabel barang tuh bisa aja. Boleh. Nggak ganggu. Boleh aja. Jadi soalnya saya browse, saya pencet satu ini, nanti dia passing kode nama itu, kode barang, nama barang, harga tuh sekalian langsung semua. Boleh, nggak masalah. Karena untuk pembuatan form seperti ini sebenarnya berdasarkan logika masing-masing. Enaknya kamu seperti apa? Kalau seperti ini kan saya cuma mau memastikan kalau ya Anda itu bisa meloket atau mencari sebuah data berdasarkan kode transaksinya, kode barangnya, sehingga bisa di-show-kan di sini. Nah, kalau mau dari sini, klik ke sini, ya, kemudian saat Anda send-kan datanya semua ke dalam sini, itu kan bisa terjadi juga. Bisa dikerjakan. Masalah juga. Oke Pak. Lalu Pak, cara buat OK-nya ini contohnya kalau ada kode barang yang sama tuh dia jumlahkan itunya, berarti kayak if yang tadi Bapak tunjuk yang kayak satu barang contohnya udah masuk satu, kita mau tambahkan lagi gitu. Berarti kalau proses seperti itu kan logikanya simpel, yaitu pertama kita cek dulu kode barangnya ada nggak di sini. Kalau ada, berarti kan kita mengubah, kan? Tapi kalau tidak ada, berarti kita menambahkan. Kan kayak proses edit kemarin. Kalau ada barangnya atau ada datanya, berarti bisa kita edit. Cuman pengeditan di sini kan berarti kita menambahkan jumlah yang di sini dengan jumlah yang ada di sana. Tinggal di-plus aja. Kira-kira seperti itu. Dia berarti deteksi pakai kodenya tuh kan Pak. Mendeteksi berdasarkan kode barang yang ada di sini. Kalau kode barang gimana tuh Pak? Kayak berarti kan if contoh ini ed kode barang kan Pak ya. If ed kode barang sama dengan ado tabel barang dot loket itu ya Pak? Enggak. Berarti loket aja dulu. Kalau loket, kalau udah ketemu, ya ada ketemu, berarti kan barang tersebut diedit. Tapi kalau tak ketemu, berarti append. Oh. Ini. If not, kan? Kalau if not, kan berarti kalau tak ketemu. Oh, kalau nggak ketemu dia langsung masukkan, kalau ketemu dia edit. Berarti kalau kayak ini kan kayak masuk ke keranjang yang tadi, berarti kayak kalau kita udah masukkan stoknya berkurang. Kalau kita masukkan stoknya berkurang, belum, prosesnya belum itu. Saya boleh aja sih Anda lakukan proteksi dari sini. Jadi sebenarnya maksudnya saya kalau masukkan ini, lalu saya mau contohnya kayak nggak jadi beli kan, itu kan nanti cancel itu kan Pak. Berarti kan kalau contohnya kalau udah simpan kan berarti kan transaksinya kan udah hilang Pak. Jadi kan berarti kalau berarti istilahnya
masuk ke temporary itu udah langsung kurangin yang di tabel stok di tabel barangnya? Enggak. Kalau menurut aku saat kamu masukkan ke contoh ya, kamu ke supermarket, kamu bawa keranjang, terus kamu ambil barang di etalase, dan saat kamu ambil barang di etalase, barang di toko tersebut udah habis belum? Menurut aku sih belum, karena ada di keranjang kamu. Sekarang saat kamu ke kasir, kamu bayar, duit saya kurang, ya, nggak jadi beli barang ini dah. Dan berarti dikembalikan ke kasir. Saat dikembalikan ke kasir kan barang tersebut masih di toko. Jadi posisinya dia nggak berkurang. Kecuali kamu udah bayar, kamu bawa keluar toko atau supermarket tersebut. Kalau udah bawa keluar berarti kan stok dia berkurang di toko. Tapi kan masuk keranjang kita, Pak. Jadi itu kan bisa dibalikin. Iya, Kalau sih, cuma menurut kan aku sih selama dia belum keluar dari toko ya, dia belum berkurang stok. Tapi kalau kamu punya pengertian seperti itu, mau ditambahkan ke sini, bisa sih. Tapi khawatirnya nanti pada saat udah di-apply-kan, itu jadi masalah. Karena tiap kali terjadi cancel transaksi, berarti kan barang tersebut udah hilang. Gitu. Atau waktu cancel ditambahkan kembali ke stok, ya sebenarnya bisa juga. Iya gitu Bang. Boleh. Maksudnya silakan disesuaikan dengan logika masing-masing. Asal yang penting yang dikerjakan itu tetap sesuai dengan nalar yang benar. Yang lain ada yang mau ditambahkan? Mau dipertanyakan dulu. Tuh, Grace ya. Tadi ini 1, 2, 3, 4. Tuh, Adobe Connection-nya cuma 1. Karena semuanya terconnect ke Adobe Connection. Nah, kalau data source-nya cuma 1, kenapa? Karena ya tabel ini doang yang connect ke data source-nya. Saya nggak perlu connect ke tabel 4. Tabel detail transaksi, ataupun tabel barang. Yang terkonek di sini cuma tabel temporary, yaitu yang nah, untuk penyimpanannya ya saya kira pakainya ini. Kemudian untuk penghitungan totalnya saya pakainya count pengulangan ya, looping ya. Kalau di sini yang saya ambil itu kan field total. Ya memang agak curang-curang dikit sih, tapi memang logikanya seperti itu ya. Record count yang terdapat di DB grid-nya ya. Ataupun kalau Anda tak mau di DB grid, Anda bisa ambil dari Adobe tabelnya. Ya. Kalau saya pakai DB grid-nya, data source, data set, record count. Dan saya ngulang sesuai dengan jumlah record yang ada di sana. Setelah itu saya lakukan penjumlahan terhadap jumlah, ya, diambil nilai value-nya, habis itu di next-kan, tampilkan dalam caption-nya. Sehingga pada saat ditampilkan di sini, jumlah total ya, nah, ini bisa tertotalkan berapa sih total yang dibeli di sana. Ya, ini yang di sini. Kemudian, dan ini terjadi tiap kali saya melakukan penambahan data di button OK. Dan selalu saya nolkan dulu, baru hitung ulang. Ya. Nah, next, kalau untuk penyimpanan data transaksi yang terjadi di sana ada 3 hal. Ya. Yang pertama, menyimpan data transaksi sendiri. Itu yang ini ada tabel 2, data transaksi, ya, ID transaksi, tanggal, dan total. Kemudian untuk Adobe 3, berarti saya simpan di detail transaksi. Nah, untuk detail transaksi sendiri, saya pakainya movers, ya, pindahkan ke data paling awal dulu di temporary transaksinya, kemudian dicek apabila temporary transaksinya not end of file, artinya belum berada di data paling terakhir, ya, maka dia akan melakukan ini. Tabel 4 itu adalah detail transaksi, tabel 3 itu adalah temporary transaksinya, ya. Jadi saya simpan data baru untuk editor
transaksi, kode barang, dan jumlah, dan tanggal. Nah, kalau tanggal sendiri sebenarnya nggak perlu disimpan sih, tapi ya karena agak-agak kurang ya, saya tambahkan sedikit bunga rumput untuk tanggalnya. Ya. Dan kalau udah selesai disimpan, ya datanya akan dimajukan. Nah, sehingga terjadi di record kedua, record ketiga, record keempat, dan record kelima, keenam. Kalau semua item sudah selesai dijabarkan di temporary transaksinya, maka dia akan stop karena udah enough file. Dia tidak akan melakukan ini lagi. Nah, yang paling terakhir ya ini, balik lagi temporary transaksi saya balikin ke first lagi. Setelah itu saya hapus satu persatu. Ya ini Nopri yang saya bilang saya hapus satu persatu. Karena ketika melakukan penghapusan data di tabel, kayaknya itu nggak bisa langsung plot, dihapus semua. Ya. Jadi per tiap kali terjadi penghapusan dia harus hapus satu persatu. Nah, kalau pakai ini sama aja sih. Ya, paling seperti ini aja sih yang terjadi di transaksi ya. Nah, apabila kalau semisalkan punya logika yang mungkin berbeda dari apa yang saya jabarkan di sini, karena apa yang saya jabarkan di sini ini basic ya. Saya nggak ngambil muluk-muluk, maksudnya langsung pengkodingan yang berbeda ketika melakukan transaksi. Saya maunya kita bisa ngertiin dulu jalur logika dari sebuah transaksi sederhananya itu seperti apa. Ya ini pemodelan yang menurut saya sih udah paling sederhana sih ya. Jadi tinggal diikutkan kemudian dipahami ya apa-apa aja sih yang terjadi di sana ya. Sehingga pada saat Anda nantinya udah mempunyai pengkodingan yang mungkin berbeda dari ini, ya basicnya Anda udah tahu apa yang seharusnya harus terjadi dalam sebuah penyimpanan data transaksi. Nah, basicnya kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Itu button 7 berapa, Pak? Yang mana? Ini, Button 7. ada isinya. Kemarin terlalu semangat, saya bikin aja. Button cancel nih, delete dulu. Kalau cancel berarti ya, ini semua dikosongin, nggak jadi simpan. Seharusnya ada di sini tuh ada delete yang untuk melakukan penghapusan. Oh ini nggak jadi beli nih, klik delete, hapus satu kan. Harusnya ada itu. Kalau cancel ya berarti menghapus semuanya. Mana tahu sampai di supermarket kan, alah dompet saya hilang, dicopet, nggak bawa duit. Ya nggak jadi beli lah mbak, keranjangnya saya balikin aja. Ya udah Anda keluar dari kasir kan. Nah saat itu apakah kasirnya harus hapus satu-satu? Enggak. Yang mungkin terjadi ya langsung cancel, delete semua. Tapi kalau misalkan yang saya bilang satu delete itu, duitnya kurang nih, oh ya udah kurangin barang ini aja, klik delete, hapus, terhapus. Nah kira-kira seperti itulah yang ada ya. Nah kalau kurang dan lebihnya boleh Anda tambahkan ya sesuai dengan nalar yang Anda pahami atau Anda tahu, ya, kira-kira itu bisa dipakai, ya, tambahkan, nggak masalah. Karena untuk jalur pemikiran masing-masing kan pasti beda tuh. Nah, boleh ditambahkan, tapi kalau semisal ada yang kurang berguna di sini, ya mau dihapus, hapus-hapus aja. Mungkin kayak ini, ya. Oke, nggak perlu, kayak si Nopri bilang, kan, nggak perlu, saya cukup browse, send semua data ke sini, ya boleh-boleh aja, sikat. Atau kayak di teman Anda yang lain tuh, Pak, perlu tambahkan kode pembeli atau nama pembeli dan lain sebagainya. Ya tambahkan kalau memang dirasa perlu. Ya, karena setiap kali transaksi sebenarnya nggak melulu atau nggak melulu ya harus berbentuk seperti ini. Bisa aja transaksi yang berbeda ya permodelannya berbeda. Contoh ya kayak di Alfamart atau Indomaret yang biasanya setiap kali Anda keluar ada membernya. Oh ada, kasihkan member kan. Entah di scan atau diinputkan kodenya, setelah itu muncul nama Anda. Nah dengan munculnya nama Anda, dia bisa memberikan benefit kalau jumlah total pembeliannya itu bisa dikurang dengan sekian persen. Ya dapat diskon lah intinya.
Ya, nah itu mungkin fungsi salah satunya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Boleh lihat button simpannya lagi, Pak? Button simpan. Ini nggak pakai ini ya, Pak? Maksudnya kayak Oh. dia langsung tahu gitu ya. Kayak apa, Hah? Pak? Saya agak bingung sama yang while not ininya sih, Pak. While not-nya kenapa? Kan kalau yang pertama itu kan append itu kan untuk yang masuk ke temporary kan, Pak. Ini bukan temporary, ini append Oh, bukan, masuk Pak, ke detail. yang pertama, Pak. Ini. Yang ada table 2 punya itu kan temporary ya, Pak. Yang ada tabel 3, ada tabel 4 itu detail, ada tabel 3 itu temporary. Ini sengaja di move first kan, ya, agar karena tiap kali terjadi penyimpanan data baru, dia kan selalu merujuk ke data yang paling terakhir. Jadi kalau kamu punya 3 buah data yang baru disimpan, tanda panahnya itu pasti lari ke yang paling terakhir. Nah, pada saat kamu melakukan filter, apakah dia sudah masuk ke data paling terakhir atau bukan, dia pasti merujuk ke data paling terakhir. Jadi cuma satu dong yang bisa disimpan. Tapi kalau kamu move first kan, berarti dia lari ke yang paling awal dulu tuh, paling atas. Nah, setiap kali terjadi selesai penyimpanan data di ada tabel 4 atau di detail transaksinya, kita next kan, lari ke kedua. Selesai penyimpanan lari ke 3. Selesai penyimpanan lari ke 4. Nah, kalau keempatnya udah paling terakhir, berarti dia tak akan melakukan penyimpanan lagi. Seperti itu. Dia berarti maksudnya tuh kayak masukkan data dari temporary ke ininya berarti detailnya. Ya, masukkan dari temporary ke detail. Kalau ada tabel 2 itu berarti transaksi ya, Pak? Ini transaksi, tabel transaksi. Makanya saya bilang untuk penamaan ya kalau bisa sih disesuaikan dengan. Tapi karena saya manusia yang cukup malas, ya saya pakainya ada tabel nomor aja. Jadi istilahnya dia kursornya di tempat pertama kan, lalu dia masukkan langsung ke kayak looping, contohnya kayak dari tabel temporary kayak kursor pertama masukkan ke detail transaksi. Yang membuat dia looping tuh ini. Yang membuat dia looping tuh ini. While not end of file. Kalau kamu tidak menambahkan next ya, dia akan looping seumur hidup. Dia akan looping seumur hidup. Kalau tak ada next-nya, dia akan looping seumur hidup. Pasti error. Kalau ada next ya, otomatis dia akan merujuk sampai data paling terakhir. Kalau kamu mau ngubah dengan penggunaan for, ya itu boleh aja. Oh, tuh ini ya. Tadi yang kamu tanyakan tadi tuh, button 7 tuh. Untuk show report. Yang nambahkan ke jumlah itu di mana, Pak? Hah? Nambahkan ke jumlah? Tuh. Kalau nambahkan ke jumlah kan logikanya kan gini. Misalkan barang nih, ya udah kamu beli 2 biji nih. Terus dari belakang, ketinggalan, saya mau beli pen 3 lagi. Saat kamu menginputkan data yang baru ditambahkan, itu kan kamu bukan menambahkan 5, tapi tambahkannya 3. Sehingga logikanya yang bisa saya pakai, ya, saya cari dulu nilai yang ada di sini, itu ada berapa. Saya cek dulu kode barangnya. Nah, ada ketemu kan? Kalau udah ketemu kode barangnya, saya cek jumlahnya berapa. Oh, jumlahnya 2, saya sisihkan, saya jadikan dalam satu variabel. Ya. Nah, setelah itu, ketika saya menambahkan jumlah beli di sini, ya, berarti kan saya tinggal tambahkan aja. Variabel yang tadi, tinggal saya tambahkan dengan edit 6. Edit yang saya inputkan di sini. Setelah saya tambahkan, saya kalkulasi. Jadikan total. Nah, selesai.
Total sama dengan, ada tabel field by name jumlah kan. Nah, jumlah tambahkan dengan edit 6. Edit 6 teks. Nah, kalau udah dijumlahkan kan berarti tinggal saya cari totalnya, tinggal Oh, dikali. kayaknya kalau yang kayak gini kelemahannya di ini nggak sih Pak? Contohnya kayak itu pas Bapak pencet berarti dia passing datanya ke edit text-nya Pak. Ke edit text. Contohnya di tabel temporary contohnya saya pencet sel ini kan Pak. Record yang satu ini. Tes saya. Coba. SD 34. Satu nih. Belinya 1 kan. Oh, belakang kasihkan lagi 3. Ya, saat saya oke kan berubah jadi 4. Oke, coba pencet itunya. Oke lagi. Saya mau kurangkan lagi. Ini. Karena kelebihan. Hah? Karena ini kan kita beli 7. Salah, ini kayak kelebihan. Saya mau kurangi 2. Bisa. Mana bisa diubah di sini? Nah, karena belum saya tambahkan fungsinya. Nah, kalau kamu mau nambahkan fungsinya, silakan. Mungkin berarti lebih bisa diganti ke fungsi edit itu lah. Bisa, jadi boleh tambahkan. Mau tambahkan delete, kan yang kayak dibilang tadi tuh, delete, klik delete, lalu jadikan 7 langsung aja, itu jauh lebih cepat sih. Nah, contohnya ini kan kalau kayak kelebihan. Kalau kayak kelebihan ya, berarti edit, munculkan data yang di sini, tinggal diedit aja, udah selesai. Ya kan. Atau kamu tambahkan 1 button lagi kan, kurangin. Ini ngaco-ngaco aja sih ya. Jadi tambahkan 1 button lagi, input jumlahnya 5 ya. Klik kurangin, dia akan kurangin jumlah di sini. Udah, bisa aja. Dan sesuai dengan fungsi yang hendak kita tambahkan. Cuman efektif tak efektifnya nanti kan user yang review, bukan kita. Oke, Pak. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan? Nah, mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi harapan saya ini mungkin bisa diberesin sehingga mungkin di pertemuan minggu depan ya. Pertemuan depan sih masih oke lah kita bahas ini. Tapi pertemuan minggu depan setidaknya kita udah masuk ke proyek sederhana yang dibuat nantinya. Ya. Oke, kalau tak ada yang mau ditambahkan, saya kira untuk hari ini sampai di sini aja dulu. Kurang lebihnya kalau ada yang mau ditanyain bisa di chat di grup WA ya. Oke, selamat malam semua. Malam, Pak.